Berjumpa kembali dalam channel belajar hari ini. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang di nama channel yang baru. Ya, bagi teman-teman yang sudah lama bergabung dengan channel ini, tentunya tahu bahwa channel ini sudah bergonta-ganti nama beberapa kali. Ya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk yang paling terakhir ini menggunakan nama belajar hari ini, tidak menggunakan nama saya pribadi, sehingga kedepannya itu bisa lebih fokus ke materinya, bukan ke saya sebagai pribadinya. Oke, itu untuk permulaan saja. Pada kesempatan kali ini, seperti yang teman-teman bisa lihat di judul dan di thumbnailnya, kita akan membahas mengenai satu hal yang sangat penting yang kadang diabaikan oleh seorang mahasiswa pada saat berkomunikasi dengan dosennya. Nah, sejarahnya kenapa saya membuat video ini adalah ketika beberapa saat yang lalu saya melihat di sosial media, khususnya di Facebook, itu terdapat screenshot percakapan antara dosen dan mahasiswa yang tidak sopan, ya. Melakukan chat di WhatsApp dengan dosennya seolah-olah itu dengan temannya sendiri, ya. Mungkin itu adalah dampak negatif dari dosen yang tidak memberikan jarak, ya, mungkin, ya, sehingga mahasiswanya itu merasa akrab dan bisa melakukan komunikasi dengan dia secara seperti teman sebaya, ya. Ya, akhirnya itu menjadi viral dan menjadi perbincangan yang cukup cukup ramai, dan ini kembali mengingatkan saya bahwa ternyata masih sangat banyak mahasiswa yang belum mengetahui bagaimana sih cara berkomunikasi atau chat dengan dosen lewat WA. Karena itu saya membuat video ini sebagai panduan bagi teman-teman semuanya yang mungkin baru semester 1 mungkin, dan baru peralihan dari SMA dan atau sedang ingin mengerjakan skripsi dan baru pertama kali betul-betul menghubungi dosennya. Kalian bisa melihat video ini. Nah, namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan notifikasinya, karena saya akan terus membuat video-video yang lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan, dunia beasiswa, dan semacamnya. Oke, mungkin beberapa kalian ada yang bertanya dalam hati maupun ke teman-teman yang lain, kenapa sih kita harus memperhatikan cara yang baik, atau dalam hal ini etika dalam berhubungan dengan dosen? Bukankah dalam kampus itu kita posisinya sama, punya kewajiban, punya hak? Kita kan sudah membayar. Nah, kita bebas dong mau berkomunikasi dengan dosen dengan cara apa. Nah, tentu pemahaman seperti itu kurang tepat, ya teman-teman. Karena kenapa? Yang pertama, dengan melakukan komunikasi yang menggunakan etika, tentu bisa menciptakan personal branding yang baik terhadap diri kita oleh para dosen-dosen dan teman-teman yang lainnya yang mengetahui kalau kita itu memang menggunakan komunikasi yang beretika seperti itu, khususnya apabila suasananya formal dengan percakapan dengan dosen seperti itu. Nah, ketika kita dikenal sebagai orang yang beretika, tentu kedepannya ketika kita mengurus sesuatu seperti bimbingan, meminta tanda tangan, membuat proposal, dan segala macamnya, biasanya kan banyak ya urusan dengan dosen, itu bisa lebih baik dan bisa lebih lancar karena kita mereka sudah merasa nyaman dengan kita seperti itu. Beda halnya kalau kita mengechat dengan akrab apa segala macam, tentu itu tidak menyenangkan, ya. Nah, yang kedua tentu alasannya adalah untuk memberikan respect, ya, atau hormat kepada, ibaratnya dia ini kan atau beliau ini kan adalah dosen kita, maka sudah selayaknya sebagai, ya, seorang warga Indonesia yang punya budaya ketimuran itu memberikan respect pada yang lebih tua. Apalagi kalau misalkan situasinya itu adalah hal yang baik, ya, dosennya juga menginginkan hal yang baik, mahasiswanya juga menginginkan hal yang baik. Jadi alangkah baiknya kita memberikan respect atau penghormatan kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, saya rasa kita bisa setuju, ya, bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan yang namanya kebaikan. Nah, di antara beberapa kebaikan itu tentunya salah satunya adalah
menggunakan kata-kata yang bagus atau yang bijak dengan orang lain. Oke, itu saja 3. Daripada kelamaan, kita akan langsung ke topik utamanya, yaitu cara chat dosen lewat WA yang baik dan benar. Ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya, mulai dari pada saat kuliah S1 dan S2. Baik, yang pertama saya membagi formatnya atau bagian tubuh pesannya itu menjadi 3, yaitu bagian pembuka, bagian isi, kemudian bagian penutup. Nah, ketiga bagian ini sangat penting dan harus diperhatikan semuanya karena masing-masing memiliki perannya masing-masing. Nah, yang pertama bagian pembuka pastinya diawali oleh yang namanya salam. Misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan kadang-kadang ada dosen yang mengizinkan selamat malam seperti itu. Nah, apabila misalkan dosennya muslim dan kamu juga muslim, bisa mengatakan tambahan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Atau mungkin di daerah kamu ada salam-salam lainnya, silahkan disampaikan saja sesuai konteks daerah kalian masing-masing. Yang terpenting adalah salam tersebut memang wajar dan sopan untuk orang yang lebih tua. Setelah salam, biasanya saya akan langsung melanjutkan dengan perkenalan diri kita. Kenapa kita harus memperkenalkan diri? Karena bayangkan saja teman-teman, anggaplah satu dosen ya, satu dosen saja itu memiliki, misalkan di S1 itu dia memiliki mahasiswa bimbingan 20 orang ya. Itu berdasarkan yang saya alami sebelum-sebelumnya pada saat S1, kemudian itu baru di satu jenjang pendidikan, misalkan S1 20 orang, kemudian S2-nya 20 orang, S3-nya 20 orang juga. Nah, sehingga menjadi 60 orang ya. Nah, itu baru untuk satu angkatan, misalkan angkatan 2020. Nah, bagaimana dengan angkatan 2021, kemudian angkatan di bawahnya? Nah, tinggal dikalikan saja 60 dikali sekian-sekian. Wah, bayangkan teman-teman, ada puluhan bahkan hingga ratusan mahasiswa yang harus dihandle oleh dosen tersebut. Nah, makanya ketika kamu tidak dekat, mungkin tidak akrab sama beliau, maka akan sangat mudah untuk dosen untuk mungkin harus diingatkan oleh siapa kamu sebenarnya. Apalagi rata-rata dosen mungkin ya tidak menyimpan nomor mahasiswanya. Jadi alangkah baiknya ketika kamu setelah salam memperkenalkan diri, meskipun kamu sudah sering bertemu dengannya setiap hari, tapi kan dia belum tentu chat dengan kamu setiap hari ya. Makanya perkenalkan ya. Yang biasanya sebaiknya disampaikannya itu nama pastinya, kemudian dari jurusan mana, kemudian angkatan berapa, dan kalau urusannya itu berkaitan dengan mata kuliah, tambahkan mata kuliahnya mata kuliah apa. Dan kalau misalkan urusannya bimbingan, tambahkan bahwa saya akan melakukan bimbingan seperti itu. Setelah melakukan pembukaan tadi, nah selanjutnya adalah isi pesannya. Isi pesannya itu disesuaikan dengan maksud dan tujuan kalian ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah to the point ya, tidak usah berbasa-basi. Kalau bisa sih satu pesan yang ini, pembuka, isi, dan penutup itu dalam satu kali chat dan satu kali enter ya, tidak usah kayak berenter-enter seperti itu. Satu kali edit langsung kirim seperti itu ya. Dan sebelum kalian menyampaikan maksud dan tujuan kalian, disarankan, direkomendasikan kalian menyampaikan permintaan maaf atau permintaan izin terlebih dahulu. Maaf maksudnya karena misalkan mengganggu kegiatan di siang hari, atau minta izin ya untuk menyita waktunya sebentar. Misalkan kalian maksud dan tujuannya adalah ingin bimbingan, maka sebelumnya sampaikan, mohon maaf Bapak, saya mohon izin untuk bertanya mengenai bimbingan saya. Apakah Bapak besok memiliki waktu untuk bimbingan? Setelah maksud tersebut, kalian juga bisa menambahkan mungkin pertanyaan yang penting dan berkaitan langsung dengan maksud dan tujuan kalian. Misalkan berkaitan dengan bimbingan tadi, kalau boleh tahu Bapak atau Ibu memiliki waktu pada hari apa saja agar saya yang menyesuaikan. Seperti itu. Nah, setelah pertanyaan tersebut sudah ya, tidak usah ditambahkan basa-basi dan lain sebagainya.
karena kita usahakan ini satu kali kirim saja ya. Nah, langsung diakhiri dengan yang namanya penutup. Penutup ini jangan teman-teman sampai lupa, yaitu terima kasih kepada dosen tersebut. Seperti itu teman-teman, dan sebagai tambahan mungkin juga bisa ditambahkan dengan doa, misalkan semoga ibu dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Nah, setelah saya memberikan strukturnya tadi, saya juga akan memberikan kepada kalian ya sebagai bonus contoh-contoh pesan-pesan yang pernah saya gunakan sebelumnya. Sekaligus saya juga menjelaskan ya unsur-unsurnya seperti apa, dan apabila ada ditambahkan atau ada improvisasi saya akan menjelaskan juga seperti itu. Ya, jadi silahkan disimak berikut ini. Oke, contoh yang ini adalah saat saya ingin menginformasikan bahwa tesis saya sudah selesai. Baik, mari kita langsung saja bahas bersama-sama. Kita bedah bersama-sama. Yang pertama itu saya mengucapkan ucapan salam ya, yang ini salam, yaitu dengan assalamualaikum. Setelah salam saya langsung mengajukan atau memberikan perkenalan diri ya, seperti itu ya. Ini adalah bagian pembukanya. Nah, setelah itu saya langsung isinya. Nah, isinya itu to the point, singkat saja, tidak bertele-tele. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya telah menyelesaikan penulisan tesis saya dan telah mendapatkan jadwal sidang, seperti itu. Nah, sidangnya itu langsung saja jadwalnya kapan. Kemudian saya sampaikan juga lampiran undangannya yang saya dikirimkan di bawah ya, berupa dokumen. Nah, itu dia adalah isinya. Kemudian penutupnya saya menggunakan terima kasih saja. Saya tidak menggunakan ucapan doa kepada beliau ya, karena ini ya itu juga opsional saja sih. Oke, contoh ini adalah ketika saya ingin meminta izin kepada dosen wali saya ketika tidak bisa bertemu ya. Saya mewakili teman-teman. Jadi langsung saja pembahasannya ya, diawali dengan salam ya, dengan assalamualaikum Pak saja. Kemudian setelah itu perkenalan. Saya hanya menyebutkan bahwa saya mahasiswa S2 dan perwalian. Dua hal itu saja ya, sudah cukup menggambarkan. Ya, memang pada saat itu saya lupa menyebutkan atau mencantumkan angkatan saya ya. Kemudian setelah itu isinya ya, sebenarnya ini harusnya di paragraf baru sih, cuma mungkin karena kemarin terburu-buru ya saya lupa lagi ya. Kemudian ya isinya ini ya, mulai dari saya mewakili teman-teman ingin mohon izin karena pandemi beberapa teman telah kembali ke kota masing-masing dan tidak bisa melakukan tatap muka untuk tanda tangan KRS semester 3. Semester ini mata kuliahnya usulan riset dan tesis. Kami mohon izin melaporkan kalau kami sudah mengisi di PAUS Unpad. Ya, isinya itu saja, singkat, padat dan jelas, to the point ya. Oke, kemudian untuk penutupnya saya menggunakan satu kalimat saja, hatur nuhun Pak ya, yang artinya terima kasih Pak. Itu adalah bahasa Sunda ya. Oke, baik, itu saja ya. Nah, itulah tadi contoh pesan yang pernah saya kirimkan sebelumnya beserta pembahasannya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan demikian juga video untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar, atau mungkin ada saran untuk video selanjutnya apa lagi yang ingin dibuat mengenai tips-tips dan segala macam, silahkan disampaikan. Dan saya juga mempunyai beberapa rencana untuk kedepannya, rencana yang panjang ya, selain masih melanjutkan video serial TOEFL tersebut ya, agak terhenti sekarang ya, karena di bulan puasa ini ya ada hal-hal lain juga yang fokus dilaksanakan, dan juga saya memiliki pekerjaan lain yang cukup menyita waktu juga.
Saya tidak sedang membuat alasannya teman-teman ya, tapi hanya sebagai pemberitahuan agar teman-teman mengerti, dan saya juga mohon maaf kalau misalkan pelajaran TOEFL-nya itu agak tertunda sedikit ya. Nah, selain pelajaran TOEFL tersebut, saya juga punya beberapa rencana. Misalnya saya ingin membuat serial video pembuatan skripsi dari awal sampai akhir. Kemudian juga pembuatan tesis mungkin, tapi kurang lebih sama sih seperti skripsi ya, tapi nanti akan saya berikan perbedaan-perbedaannya. Kemudian itu saja 2 ya. Kalau misalkan ada yang lain silahkan disampaikan di bawah ya, kalau ada masukan dari teman-teman. Oke, saya rasa seperti itu. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain apabila video ini bermanfaat. Terima kasih.